Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netri. Saya berasal dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Nah, yang pertama itu hakikat pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis. Nah, dua istilah pendidikan itu ada dua, yaitu pedagogi dan pedagogia. Yaitu pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik berlangsung terus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa. Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-citanya. Nah, di sini juga dijelaskan hakikatnya, yaitu suatu usaha manusia untuk meningkatkan pendidikan yang didapat dari lembaga formal dan non-formal. Di sini William Fonner berpendapat bahwa pendidikan meminimkan kebebasan, itu disebut sebagai pendidikan konservatif. Apa sih konservatif itu? Yaitu posisi yang mendukung ketaatan terhadap lembaga-lembaga dan proses-proses budaya yang sudah teruji oleh waktu atau yang mendalami terhadap hukum dan tatanan. Nah, beliau juga mengemukakan pendapat 3 bentuk macam pendidikan. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme itu adalah untuk melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada dengan cara mengajar setiap siswa sebagaimana cara menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, liberalisme sebuah sudut pandang yang menganggap bahwa kita mesti segera melakukan perombakan berlingkup besar terhadap tatanan politik yang ada sekarang. Anarkisme yaitu harus meminimkan dana atau menghapuskan pembatasan-pembatasan kelembagaan terhadap perilaku personal. Nah, di sini juga ada unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan. Yang pertama itu unsur usaha. Apa itu unsur usaha? Unsur yang membimbing pemimpinan atau pertolongan dan dilakukan secara sadar. Yang kedua, ada pendidik, pembimbing atau penolong. Yang ketiga, ada yang dididik atau yang terdidik. Nah, fungsi pendidikan itu memberi manusia pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak. Tetapi, manusia membutuhkan pada waktu dewasa. Nah, di sini juga Ki Hajar Dewantara berpendapat pendidikan adalah tuntunan dalam hidup timbulnya anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur pendidikan bertujuan ada 3 jalur pendidikan. Yang pertama, jalur formal, informal maupun non-formal. Yang pertama, umum, menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan. Yang khususnya pengkhususan dari tujuan umum. Yang sementara karena perjalanan untuk mencapai tujuannya tidak dapat dicapai secara sekaligus. Kalau perantara yaitu bertujuan yang dilihat sebagai alat dan harus dicapai lebih dahulu. Nah, selanjutnya guru ialah orang yang memikul bertanggung jawab untuk mendidik. Guru yang baik adalah guru yang mampu mengilhami murid-muridnya. Guru juga dituntut untuk membimbing siswanya mengembangkan segenap potensi yang ada pada dalam diri mereka. Dan juga mendidik ternyata tidak semudah mengajar. Karena apa? Karena untuk mendidik dengan baik tidak cukup kalau guru hanya menguasai bahan pelajaran, tetapi ia harus tahu nilai-nilai apa yang dapat disentuh oleh materi pelajaran yang diberikan kepada siswa. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang rendahnya kualitas pendidikan, yaitu kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan guru karena tidak maksimal.
kurang sempurnanya karakter yang tercermin dalam sikap dan kecakapan hidup yang dimiliki oleh siswa. Di sini saya juga menjelaskan 3 faktor mempengaruhi kualitas perilaku guru untuk melaksanakan tugasnya. Yang pertama itu hubungan guru dengan murid-muridnya bagaimana, dan kebebasan yang diberikan kepada guru baik dalam kelas maupun di luar kelas. Pengetahuan guru tentang dirinya sendiri dan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang siswa peserta didik. Siswa ialah salah satu komponen mahasiswi manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses pembelajaran. Apa sih itu? Nah, bagaimana keadaan, kemampuannya baru menentukan, setelah itu menentukan komponen lain. Konsep tabula rasa bahwa didik diibaratkan sebagai kertas putih yang dapat ditulisi sehendak hati oleh para guru. Nah, di sini juga beberapa asumsi pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Yang pertama itu asumsi filosofis tentang pendidik, asumsi tentang mahasiswa sebagai subjek pendidikan, asumsi yang berkaitan dengan proses pengajaran. Nah, di sini juga berpengaruh terhadap lingkungan ya. Karena apa? Karena lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku siswa. Yang pertama itu lingkungan alam atau luar, yaitu segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang bukan manusia. Lingkungan dalam yaitu segala sesuatu yang telah termasuk ke dalam diri kita yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kita. Yang ketiga, lingkungan sosial, semua orang atau manusia lain untuk mempengaruhi kita. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang tahap yang harus menjadi perhatian kita, yaitu pengenalan pada lingkungan. Anak diajak untuk mengenal dan mengindra lingkungan sekitarnya serta permasalahan yang akan terjadi. Bagaimana sih tahap pemahaman anak yang diajak untuk semakin memahami permasalahan yang ada pada lingkungan sekitarnya? Tahap aplikasi, anak diajak untuk mempraktik tentang sikap dasar perilaku cinta lingkungan. Nah, bahwa kesimpulannya itu bahwa lingkungan sekolah memegang peranan penting dalam perkembangan anak didik. Suatu pembawaan tidak dapat mencapai perkembangannya jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, di sini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang alat pendidikan. Alat pendidikan yaitu suatu tindakan atau situasi yang diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidik tertentu. Alat pendidikan merupakan unsur pendidikan sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan. Kalau dari segi wujudnya itu, yaitu unsur pendidikan itu berupa perbuatan pendidik mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, dan hukuman. Dan benda-benda sebagai alat bantu yaitu meja, kursi, papan tulis, penghapus, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu tentang kepemimpinan sekolah, yang juga bisa diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Kepala sekolah juga merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana sih tujuan-tujuan selanjutnya gitu. Kriterianya yaitu mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,
dan juga berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan tingkat ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.